Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni Alfiandri. Saya dari kelas MJ105. Di sini saya ingin mereview atau ingin mempresentasikan hasil apa yang sudah saya baca. Dan ini adalah tugas UTS untuk ekonomi mikro, seperti itu. Di mana kita harus mereview salah satu kebijakan pemerintah yang sudah pernah dibuat oleh pemerintah di era apapun itu. Salah satunya saya ingin mengangkat suatu kebijakan yaitu bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai memberikan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat. Ada dukungan keuangan, langsung memberikan bantuan tunai kepada perorangan. Inisiatif pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Dan ada pengentasan kemiskinan, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan yang terdampak oleh pandemi dengan memberikan bantuan keuangan pada mereka yang membutuhkan. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi bantuan langsung, pengimplementasian bantuan langsung tunai. Satu, mengidentifikasi penerima yang tepat, menentukan kriteria yang jelas untuk mendefinisikan siapa yang berhak menerima bantuan. Selanjutnya ada masalah logistik, mengelola penyaluran bantuan tunai kepada sejumlah besar penerima, serta ada keterlibatan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program bantuan dan cara mengaksesnya. Tujuan utama bantuan langsung tunai adalah yaitu pemberdayaan ekonomi, membantu individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya ada respon terhadap krisis dan darurat, memberikan bantuan yang cepat dan tepat waktu kepada individu atau keluarga yang terdampak oleh krisis atau bencana pandemi. Selanjutnya ada perlindungan sosial, untuk memastikan jaring pengaman bagi keluarga yang rentan dan melindungi mereka dari guncangan ekonomi. Pandangan ke depan dan penyempurnaan untuk bantuan langsung. Perbaikan dan rencana masa depan untuk program bantuan langsung tunai ini. Satu, ada pengembangan teknologi, memanfaatkan teknologi finansial untuk memudahkan distribusi dan pengelolaan dana bantuan. Ada kemitraan juga melibatkan sektor swasta dalam penyediaan solusi finansial dan teknologi untuk mendukung program bantuan. Serta ada data analitik, menggunakan analisis data yang canggih untuk memilih penerima bantuan berdasarkan kriteria yang lebih akurat dan mendalam. Seperti itu. Kriteria kelayakan untuk penentuan bantuan langsung tunai, siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, itu kita lihat dari status pekerjaan. Mungkin ada kriteria yang terkait dengan status pekerjaan, seperti orang yang kehilangan pekerjaan, pekerjaan informal, atau mereka yang bekerja pada sektor-sektor tertentu yang terdampak. Di saat pandemi, ada beberapa sektor eh, pekerjaan yang harus diberhentikan. Salah satunya mungkin wisatawan, atau sorry, maksudnya pemandu wisata, seperti itu. Karena pada saat pandemi, pemandu wisata atau mungkin kita berekreasi itu tidak diperbolehkan dari pemerintah seperti itu. Terus ada kriteria pendapatan yang tidak tetap, memperhitungkan sumber pendapatan yang tidak tetap atau ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi kestabilan finansial penerima. Contohnya di sini mungkin pekerja harian lepas yang dia konsep kerjanya daily weekly seperti itu. Serta ada partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam menentukan kriteria kelayakan untuk memastikan keadilan dan berpartisipasi yang lebih besar. Di sisi lain, kalau menurut saya sendiri, partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat penting, di mana masyarakat sendiri yang mengetahui tetangganya seperti apa. Masyarakat sendiri yang mengetahui lingkungan rumahnya itu seperti apa. Karena sering kali dan banyak terjadi bantuan langsung tunai entah sembako atau mungkin uang tunai secara langsung terkadang salah sasaran seperti itu. Orang yang mampu mendapatkan bantuan, orang yang tidak mampu
malah tidak terdata dalam penerimaan bantuan. Seperti itu. Di sini ada beberapa kisah yang tanpa disebutkan namanya, yang menerima bantuan langsung tunai, keluarga yang terdampak bencana. Sebuah keluarga yang baru saja mengalami pandemi dan kehilangan sumber pendapatan utama, bantuan langsung tunai membantu mereka membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dan memulai proses pemulihan. Jadi yang kehilangan sumber eh, utama, sumber sumber penghasilan, ini sudah masuk kriteria untuk menerima bantuan langsung tunai. Ibu tunggal yang berjuang, seorang ibu tunggal yang bekerja keras untuk merawat anak-anaknya tetapi menghadapi kesulitan finansial, bantuan langsung tunai memberinya kelonggaran keuangan, memungkinkannya untuk memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang lebih baik kepada anak-anak. Terus ada lansia yang hidup sendiri, seorang lansia yang hidup sendiri dan menghadapi kesulitan finansial akibat pandemi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan langsung tunai memberikan dukungan tambahan untuk biaya perawatan kesehatan, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Proses implementasi bantuan langsung tunai. Di sini ada langkah-langkah yang terlibat dalam menjalankan program bantuan langsung tunai. Pertama ada registrasi. Individu mendaftarkan untuk program ini dan memberikan informasi yang jelas. Individu di sini tuh perorangan, masyarakat yang mendaftarkan dirinya untuk menerima bantuan langsung tunai dan harus memberikan informasi yang sangat jelas. Seperti itu. Kayak mungkin mohon maaf memberikan nomor KTP, data KTP pertama yang udah pasti, terus yang terpenting juga data NPWP-nya. Karena dari situ bisa terlihat si penerima bantuan langsung ini status pekerjaannya apa, seperti itu. Kedua, verifikasi. Pihak berwenang memverifikasi kelayakan pengajuan. Dari sisi masyarakat sudah melakukan pendataan yang sangat jelas dan dari sisi pemerintah juga harus melakukan verifikasi yang sangat ketat supaya tidak ada kelolosan atau mungkin kecurangan yang terjadi dari bantuan langsung tunai seperti itu. Terakhir ada distribusi. Bantuan tunai dibagikan kepada yang penerima yang memenuhi syarat. Nah, untuk pendistribusian bantuan langsung tunai, ini alangkah sangat baiknya untuk didata dengan baik siapa yang menerima bantuan langsung tersebut dan juga diadakan dokumentasi seperti itu. Minimal seperti itu. Supaya kita tahu keabsahannya atau mungkin kesahannya si bantuan langsung tunai diterima langsung oleh si penerima. Ya, kesimpulan dan pengambilan kunci. Ini ringkasan poin-poin utama. Bantuan langsung tunai, program krusial yang bertujuan mengentaskan keadaan finansial di saat pandemi. Ya, dampak positifnya, program ini telah meningkatkan taraf hidup para penerima bantuan dan mengurangi angka ekonomi kemiskinan. Di satu sisi mungkin iya agak membantu dalam angka ekonomi kemiskinan, tapi di sisi lain pemerintah itu hanya memberikan supply atau mungkin memberikan nafas kepada masyarakatnya yang terdampak langsung oleh pandemi seperti itu. Peningkatan keberkelanjutannya, upaya yang sedang dilakukan untuk meningkatkan program ini dan membuat programnya lebih bertarget dan efisien. Itu wajib sangat dilakukan dengan tadi yang saya bilang pendataan yang atau mungkin pemverifikasian yang sangat ketat seperti itu. Baik teman-teman, eh, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan artikulasi bahasa saya. Eh, Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.